Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Pojok Asa, channel YouTube yang berisi tutorial belajar desain grafis dan Microsoft Office. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai Microsoft Word. Dan pada sesi kedua ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menyimpan dan membuka dokumen. Terus kemudian yang kedua mengatur layout dokumen. Dan yang ketiga tentu saja setelah semua pekerjaan kita selesai, kita dituntut untuk bisa menutup dokumen atau aplikasi dari Microsoft Word. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita, saya sudah membuka dokumen atau aplikasi dari Microsoft Word. Pertama yang kita akan pelajari yaitu menyimpan dokumen. Oke, cara menyimpan dokumen cukup mudah di Microsoft Word. Seperti halnya di aplikasi yang lain ya. Jadi setelah teman-teman nanti misalkan mengerjakan sebuah project di aplikasi Microsoft Word, semisal teman-teman misalkan membuat surat atau apapun ya yang berhubungan dengan Microsoft Word, tentu dokumen tersebut itu harus disimpan, karena kalau tidak disimpan alangkah sayangnya begitu ya. Semua pekerjaan yang susah payah kita lakukan itu tidak tersimpan. Nah, maka cara untuk menyimpannya, teman-teman bisa masuk ke file, terus kemudian di sini ada save ya. Dan di sini nanti akan diarahkan kemana teman-teman menyimpan dokumen tersebut. Oke, saya sarankan pilih yang browse saja. Nanti kalau pilih browse akan langsung terbuka semua partisi yang ada di komputer kita. Misal teman-teman ingin menyimpan file tersebut di dokumen ya, atau di download atau di mana saja terserah. Saya simpannya di D ya. Terus kemudian yang tidak boleh teman-teman lupakan yaitu menamai file teman-teman semua. Oke, semisal saya akan namai filenya latihan 1 misalkan ya. Dan pastikan di bawah itu sudah tipenya Word document. Oke. Dan kalau sudah seperti ini, kita langsung save saja. Dan dokumen yang sudah kita buat itu sudah tersimpan secara baik di komputer kita. Teman-teman bisa lihat misalkan apabila sebuah dokumen itu sudah di-save ya, di atas itu sudah ada namanya. Kalau belum ter-save biasanya secara default akan seperti ini ya. Dokumen 1, 2, 3 begitu akan seperti itu. Jadi itu langkah pertama atau cara pertama teman-teman untuk men-save ya. Nah, selain menggunakan fasilitas ini, teman-teman bisa menggunakan shortcut ya. Saya akan coba buat dokumen baru lagi ya, terlebih dahulu file, terus kemudian new. Oke, blank dokumen. Oke, saya akan coba ketikkan apa saja ya, yang penting dokumennya terisi begitu. Nah, untuk menyimpan teman-teman juga bisa menekan Ctrl S. Oke. Ctrl plus S di keyboard. Itu nanti juga akan masuk ke bagian save lagi ya. Jadi lakukan seperti halnya tadi, seperti yang sudah dicontohkan. Oke, pembelajaran kita selanjutnya yaitu membuka dokumen ya. Oke, membuka dokumen penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara untuk membuka dokumen. Karena apabila teman-teman ingin melanjutkan pekerjaan yang sebelumnya sudah disimpan, nah tentu kita harus membuka kembali file yang sebelumnya sudah kita kerjakan. Caranya masuk ke file terus kemudian open. Oke, nanti diarahkan ke bilah seperti ini, dan di bilah sebelah kanan itu terdiri dari dokumen-dokumen yang sebelumnya sudah kita buat ya. Biasanya urutan paling atas ini dokumen yang terbaru yang kita buat. Ya, misalkan di sini ada today berarti hari ini kan, terus kemudian this week berarti kan minggu ini begitu ya. Dan selanjutnya begitu. Atau teman-teman bisa membuka dokumen secara mudah dengan cara menekan Ctrl O. Jadi sambil tekan Ctrl, kita tekan O di keyboard, nanti akan masuk ke ke tab open seperti ini juga begitu. Dan kalau misalkan tidak ada di sini recent dokumen atau tidak ada recent dokumen ya, kita bisa membuka file dokumen tersebut yang sebelumnya kita simpan di komputer kita ya.
Caranya pilih browse, nanti kita buka tuh dokumen yang mau kita buka, yang tentu saja harus filenya file Word ya, seperti ini misalkan file Word. File-file yang lain tentu tidak bisa karena beda programnya, begitu ya. Oke, kita akan coba membuka dokumen ya, salah satu dokumen saja sebagai contoh. Ini ya contoh 2 misalkan. Pilih dokumennya atau pilih filenya, terus kemudian open. Nah, nanti akan seperti ini. Oke, berarti kita membuka dokumen baru, yaitu dokumen contoh 2. Oke, itu untuk membuka dokumen yang sudah kita kerjakan. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk mengatur layout dari dokumen. Nah, kenapa mengatur layout ini di awal harus disampaikan dan harus dimengerti? Karena sebelum teman-teman mengerjakan project atau sesuatu di Microsoft Word begitu ya, kita harus mengerti dulu layout dari halaman kita. Nah, teman-teman masuk ke layout. Nah, di sini akan disuguhkan beberapa menu atau perintah ya. Yang pertama margin. Nah, margin itu adalah batas tepi antara tepi kertas dengan tepi objek yang nanti akan kita buat atau teks begitu ya. Semisal saya memasukkan teks misalkan ya. Nah, batas tepi kirinya adalah mengikuti margin ini. Oke. Terus kemudian batas atasnya mengikuti margin yang ini. Dan margin ini nanti kita bisa rubah-rubah ya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu margin. Nah, bagaimana cara kita merubahnya? Tinggal klik saja margin ya. Terus kemudian di sini Microsoft Word sudah menyediakan beberapa template ya, ukuran mengenai ukuran dari marginnya. Atau misalkan kalau teman-teman bingung memilihnya, kita masuk ke custom margin. Jadi kita lebih bisa mengatur secara luas di sini ya. Oke, di tab margin ya, di bagian margin di sini ada top, bottom, left, dan right ya. Berarti top itu atas, batas atas, bottom batas bawah, left batas kiri, right batas kanan. Semisal kita akan coba rubah ya. Misalkan batas atasnya, tepian atasnya kita kasih 3 cm, terus kemudian bottom juga 3, left kiri misalkan 4 ya. Terus kemudian contoh right 3 ya. Kita lihat bagaimana perbedaannya setelah kita atur. Oke, kita tekan OK. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa margin sebelah kiri itu berubah karena kita atur sebelumnya yaitu 4 cm. Nah, yang lain-lain atas kanan ya, pinggir kanan, terus kemudian bottom itu masih 3. Oke, itu cara mengatur marginnya. Terus kemudian kita coba atur lagi yang lain ya. Di sini ada orientasi. Orientasi itu ada 2 pilihan. Mau itu portrait atau landscape. Portrait itu berarti kertas yang kita atur dalam posisi berdiri nanti ya, vertikal. Nah, seperti ini. Ya, vertikal. Nah, orientasi yang kedua yaitu landscape. Berarti kalau landscape itu lebih ke posisi kertasnya horizontal atau tiduran lah kira-kira begitu ya. Oke, itu untuk orientasi. Nah, selanjutnya yaitu size, berarti berbicara soal ukuran. Ukuran apa? Ukuran kertas tentu saja ya. Nah, ukuran kertas yang biasanya seringkali beredar di pasaran itu biasanya menggunakan A4 ya, A4 atau F4. Pada intinya bahwa kita bisa memilih ukuran kertas yang nanti akan kita gunakan. Contoh misalkan untuk skripsi, untuk surat menyurat dan lain-lain biasanya menggunakan A4 ya. Atau dokumen-dokumen resmi atau legal lainnya misalkan kita pilih A4. Ukuran A4 itu 21 cm dikali 29,7 cm. Nah, kalau kita pilih A4 tentu ukuran kertasnya juga akan berubah. Atau misalkan kita coba gunakan yang lain. Nah, semisal ini ya 8,5 dikali 13 in, ini biasanya kalau format di pasaran itu F4 namanya.
Oke, kita pilih saja 28,5 dikali 13 in, ukuran F4 ini ya. Oke, ini langsung berubah ya, langsung berubah ukuran kertasnya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada kolom ya, ini jarang dipakai kecuali mungkin untuk desain-desain brosur dan lain-lain. Tapi kalau surat menyurat itu jarang sekali dipakai. Nah, kolom ini mengatur berapa banyak kolom yang nanti akan kita gunakan dalam dokumen kita. Semisal ya, saya coba kopikan saja terlebih dahulu. Nah, ini ya, ini jelas terlihat bahwa dokumen kita secara default atau secara bawaannya itu diatur dalam satu kolom ya, satu kolom. Nah, bagaimana cara kita merubah menjadi 2 kolom? Kita tinggal pilih saja 2 kolom itu ya. Nanti akan jadi 2 kolom, 3 kolom, dan seterusnya. Oke, itu cara penggunaan kolom-kolom. Biasanya digunakan dalam pembuatan majalah dan lain-lain, biasanya seperti ini ya, kolom-kolom koran dan lain-lain. Dan pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai menutup dokumen atau aplikasi. Nah, ini gampang sekali ya, karena ini biasa digunakan di aplikasi-aplikasi yang lain juga. Bisa teman-teman masuk ke file, terus kemudian close ya. Nah, kalau belum tersimpan itu pasti ada pertanyaan seperti ini. Jadi apakah dokumen kamu akan disimpan atau tidak? Kalau save berarti ya nanti akan disimpan, dan lokasinya terserah kita mau disimpan di mana ya. Kalau tidak mau disimpan ya berarti pilih yang don't save. Oke, kalau cancel berarti membatalkan perintah saja kalau cancel. Kalau don't save berarti itu tidak disimpan tadi ya. Dan perlu diperhatikan jangan sampai nanti salah klik. Jadi jangan sampai nanti semua pekerjaan yang susah payah sudah kita kerjakan, di akhir kita pilih yang don't save begitu ya. Itu pasti nanti dokumennya ya tidak tersimpan, dan ya sayang saja kalau tidak tersimpan. Oke, itu cara satu. Terus kemudian cara kedua untuk mengeluarkan dokumen atau aplikasi Microsoft Word yaitu dengan cara klik tanda X di sebelah kanan atas ini ya. X sama saja, nanti keluarnya seperti ini. Kita coba save, terus kemudian simpan ya. Namai lagi, terus kemudian pilih save. Nah, ini sudah keluar. Oke. Dokumen yang tadi sudah kita buat. Oke, itu saja ya untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat dalam proses pembelajaran. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.